Saya rekam sekalian. Oke, di mata kuliah email marketing pertemuan ini kita akan fokus pada MailChimp saja. Nah, teman-teman kemarin masih ingat ya, MailChimp itu apa? Jadi, ini adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan, dan intinya di sini nanti teman-teman bisa apa namanya membuat sebuah sign up atau CTA sebutannya. CTA kemarin masih ingat apa? CTA itu adalah call to action, artinya kita membuat para pembaca di website kita itu mau mengambil keputusan untuk apa ya? Untuk join atau untuk memberikan informasi email itu ke kita seperti itu. Nah, nanti tujuannya apa? Tujuannya adalah seperti ini. Nanti di MailChimp ini kita akan punya alamat-alamat email seperti ini. Jadi ini nanti akan sangat banyak sekali, tergantung apa? Tergantung istilahnya pop-up yang akan atau pop-up yang kita berikan di website kita. Nah, kita kemarin sudah belajar gimana cara membuat website seperti itu. Jadi di sini adalah salah satu contoh website karena kita belum dapat fasilitas website dari kampus, dan ini baru diajukan, semoga saja nanti di ACC, jadi teman-teman nggak perlu beli hosting yang mahal-mahal seperti itu, nanti teman-teman bisa bikin secara gratis pakai hostingnya punyanya kampus seperti itu. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang bikin website. Nah, sekarang kita mau bikin nih, gimana caranya ketika orang baca website kita, terus tiba-tiba mereka akan diarahkan untuk mengisi sebuah apa? Mengisi sebuah eh, apa ya istilahnya form gitu kan. Form untuk alamat email seperti itu, atau form untuk mengisi alamat email mereka sehingga kita bisa tahu alamat email mereka, sehingga kita bisa bonding dengan mereka. Nah, sebenarnya di sini sudah ada, sorry, di website saya sudah ada. Contohnya ada seperti ini. Ini adalah tujuannya adalah kalau ini untuk istilah gini, untuk memancing calon customer kita biar mau kontak ke kita. Seperti itu. Ini salah satu contohnya. Nah, kalau ini sebutannya adalah embedded. Embedded itu apa? Sign up embedded sign up. Jadi mendaftar yang atau formulir pendaftaran yang tertanam, sebutannya tertanam itu nempel gitu kan, nempel di halaman seperti ini. Jadi kalau misalnya kita buka di depan seperti ini kan, kita baru masuk tuh, kita ngetik di sini, setelah itu kita sudah masuk di websitenya. Kalau kita nggak ngeklik di sini, kita nggak akan pernah tahu, atau kita nggak akan sebagai customer kita nggak akan masukkan alamat email kita, atau nggak akan memasukkan eh, informasi dari kita ke apa si pemilik email, si pemilik website seperti itu. Jadi sekarang pertanyaannya, gimana caranya semakin mendekatkan si calon customer ke kita seperti itu. Jadi gimana caranya nih? Jadi ketika kita buka website, tiba-tiba nanti, tiba-tiba nanti dia akan apa namanya muncul gitu kan, pop up, seperti sebutannya pop up muncul, dan kita disuruh mengisi. Nah, oleh karena itu nanti kita gunakan yang namanya MailChimp ini. Oke, sebutannya apa ya? MailChimp aja ya, kita sebut MailChimp ya. MailChimp ini. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke MailChimp, hal yang perlu kita lakukan pertama adalah kita daftar dulu. Teman-teman di sini ada yang sudah daftar di MailChimp? Belum ya? Oke. Belum, Pak. Oke, kalau belum nanti mungkin bisa dicoba daftar MailChimp-nya, gratis kok. Ini bisa gratis. Buka di mailchimp.com. mailchimp.com. Oke. Di mailchimp.com ini teman-teman nanti bisa sign up for free. Nih, yang kanan atas nih. Jadi teman-teman bisa daftar gratis. Setelah daftar, teman-teman tinggal masukkan aja nih emailnya, username-nya, passwordnya. Setelah itu dicentang, habis itu didaftarkan. Nanti dia akan otomatis masuk ke inbox kita. Biasanya antara di primary atau di promotion atau di update ini seperti itu. Setelah itu kita suruh verifikasi sehingga kita bisa login. Nah, kalau kita sudah daftar, kita tinggal login nih di sini.
Oke, kita login di sini menggunakan username dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Oke, tinggal kita login nih. Oke, nanti akan keluar pertanyaan security ini. Ini tujuannya biar kita nggak dibajak gitu ya. Tapi ini kita bisa do it later, nggak apa-apa. Kita akan masuk di halaman utama dari Mailchimp ini gitu. Nah, di Mailchimp ini ada beberapa menu sebenarnya. Nanti kita perdalam di setelah UTS ya. Jadi target kita sebelum UTS ini teman-teman bisa blasting, teman-teman bisa list building. Artinya teman-teman bisa bangun alamat bangun daftar kontak dari calon customer teman-teman seperti itu. Caranya gimana? Nah, caranya gimana? Di sini ada banyak menu. Salah satunya ini, audience. Kita masuk ke audience, gitu kan? Kita masuk ke audience. Setelah itu di audience ini nanti akan ada banyak menu seperti ini. Kita masuk ke sign up form. Nah, sign up form ini apa? Kita membuat formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran untuk apa? Untuk calon customer kita. Nah, ini tadi ada namanya embedded form. Embedded form itu yang modelnya seperti ini tadi. Dia berada di sini. Nah, dia masuk di halaman ini. Tapi kalau pop up itu nanti dia tiba-tiba muncul, entah kita mau klik di mana saja dan nanti caranya banyak cara yang bisa digunakan seperti itu. Oke, nanti kita sambil jalan kita coba. Kita di sini akan coba dulu nih bikin subscribe pop up. Nah, kita pakai yang ini, subscribe pop up nih. Oke. Kita bikin di sini. Nah, subscribe pop up di sini itu nanti dia akan muncul seperti menu gitu kan, menu pop up, sebetulnya pop up ya, CTA kita sebutnya, call to action, yang tujuannya biar kita nanti ngeklik dan memasukkan alamat email kita. Nah, di sini ada layout yang bisa kita pilih. Pertama kita tentukan dulu layoutnya. Seperti ini contohnya. Ini ada layout, gambarnya sisi kanan, terus seperti ini saja. Ada yang seperti ini, gambar di sisi kiri, ada yang di atas, ada yang tanpa gambar, ada yang sederhana seperti ini, gambarnya gede banget seperti itu ya. Oke, saya akan coba yang mana ya? Yang ini aja deh. Kita akan coba yang ini. Oke. Setelah itu, nah, di sini ada form, ada success message. Nah, kita fokus di form dulu. Artinya kita menulis apa sih di sini gitu kan. Contohnya kasusnya di sini adalah kita punya sebuah website nih. Website di sini itu mau istilahnya kan isinya kontennya adalah tentang jaringan, tentang IT seperti itu ya, tentang istilahnya. Oke, anggap saja ini website tentang marketing juga nggak masalah. Jadi nanti tujuannya adalah biar mereka mau istilahnya mengisi email itu kira-kira kita mau kasih offer apa? Offering itu kayak kita mau ngasih eh, apa namanya eh, apa ya tawaran apa ke mereka. Nah, yang paling gampang adalah misal kupon seperti itu, seperti yang kita pelajari kemarin ini sebelumnya. Ada kupon, ada kita kasih apa? Free books atau PDF, free PDF. Nah, contohnya gini, eh, kita bisa tulis di sini. Contohnya kita mau ngasih PDF gratis. Oke, sil mau PDF gratis, kirim mau PDF gratis atau apa, nanti kontennya silahkan teman-teman bisa bisa isi sendiri dengan dengan kata-kata yang lebih menarik mungkin ya. Kalau ini di luar spesialisasi saya, tapi intinya seperti ini. Kita mau PDF gratis, silahkan masukkan alamat email Anda, akan kami kirimkan buku ini buku aja deh, buku trading gitu aja yang lagi ngetren sekarang, trading gratis gitu kan, akan kami kirimkan PDF melalui email seperti itu, email Anda, silahkan isi form berikut gitu ya,
Sebagai contoh aja nih. Sebagai contoh. Oke, dari sini kita bisa ubah nih ukurannya jadi kecil seperti ini atau jadi seperti ini, bebas. Paragraf seperti ini juga bisa gitu ya. Oke, kita kasih center aja deh. Kita kasih center biar seperti ini. Terus ada yang apa namanya? Buku trading gratis misalkan. Ini kita kasih bold, italic gitu ya. Silakan isi form berikut. Nah, di sini adalah alamat email, form email yang mau kita kasih. Nah, di sini harus kita pastikan required, artinya dia nggak bisa dikosongkan. Setelah itu kita pengen apa? Ngasih apa? Setelah email, nama. Jadi kita pengen tahu namanya siapa. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti kita mau istilahnya eh, mau memanggil seperti itu, memanggil namanya, kita bisa tahu. Contohnya kenapa kok memanggil nama? Kita nanti kalau mengirimkan email kan seperti ini. Contohnya, selamat siang Dani, misalkan namanya Dani. Selamat siang apa namanya Nanda, gitu kan seperti itu. Kita kasih ini nama depan. Nama depan siapa? Ini juga misal required, dia nggak bisa dikosongkan seperti itu. Nah, terus dia ada di bawah nih. Kita taruh ke atas seperti itu. Tinggal taruh ke atas saja nama depan, email. Oke. Setelah itu apa? Ini ada tombol nih, gitu kan. Tombolnya mau kita sorry. Tombolnya mau kita ubah di tengah. Nah, kita ubah di tengah atau di kanan atau di mana, terserah. Kalau ini full, kalau ini tengah, tengah aja ya, tengah. Terus kita mau ganti warna nih. Kenapa ganti warna? Biar mencolok. Contohnya kita pakai warna yang jebret gitu kan. Oke, warna yang jebret itu ini. Nah, gini. Terus ketika diklik dia akan berubah warna nih, gitu kan. Diklik berubah warna jadi apa? Misalnya jadi kuning misalnya. Seperti ini. Nah, ketika dia di zoom dia akan jadi kuning. Atau jadi biru misalkan. Nah, nggak apa-apa tapi alay ya. Jadi kita pakai yang ini aja deh. Oke. Dia akan berubah warna. Bisa, terus setelah itu apa? Warna ini kita ubah. Misal warnanya hitam. Nah, seperti itu. Warna tinggal diubah. Subscribe ini kita ganti. Misalnya kita ketik ya. Download PDF gratis misalkan. Jadi seperti ini. Nah, misal di atas nih kita butuh gambar misalkan. Gambar apa ya? Nah, ini udah ada contoh nih. Di sini ada my file, itu tujuannya yang kita upload ke Mailchimp itu. Kita bebas mau ngupload gambar apapun. Kalau misalnya kita nggak punya, misal kita mau ngasih produk di sini juga bisa. Kalau misalnya kita punya dari ini contoh dari Giphy, Giphy itu gambar gratis, kita bisa ambil dari sana. Kalau misalnya ada Instagram, kita bisa sinkronisasikan dengan Instagram kita. Kalau kita punya data logo, kita bisa upload logo di sini. Nah, tinggal hitung file-file teman-teman punyanya apa. Nah, kita pakai contoh nih, pakai fotonya si David ya. Ini kita masukkan. Nah, dia taruh di atas ini. Terus nanti bentuk formnya akan seperti ini. Oke. Terus setelah ini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa ganti contohnya misalnya stylenya kita pakai apa nih? Teksnya kita bisa pakai yang lain misal komik atau apa bisa. Nah, seperti ini. Monggo tergantung nanti dari teman-teman pengennya apa. Terus warnanya juga bisa diubah, paragrafnya juga bisa diubah seperti itu kan. Ukurannya juga bisa diubah, kecilin, besarin seperti itu bisa. Seperti itu. Lalu di sini ada overlay. Overlay itu maksudnya belakangnya nanti seperti apa? Maksudnya seperti ini. Overlay itu ini gambarnya nih kan jelas kan. Ketika nanti pop up-nya muncul, overlay ini akan membuat belakangnya menjadi agak gelap. Jadi si customer akan fokus pada siapa? Pada kotak dari apa namanya? Kotak dari si apa namanya? Si pop up ini seperti itu. Setelah itu ini yang penting nih displaynya kapan dia akan muncul. Nah, itu bisa kita setting nih. Kita mau muncul 5 detik, 20 detik atau di pertengahan ketika kita scroll sampai pertengahan
atau ketika sampai akhir, atau ketika kita close websitenya. Nah, ini pilih yang mana kira-kira? Ini masuk dalam strategi marketing juga. Kalau misalnya kita masuk di 5 detik awal, nanti masalahnya seperti ini. Ketika dia masuk di 5 detik awal, itu nanti akan annoying. Annoying itu kayak mengganggu gitu kan. 20 detik juga sama gitu kan. Kalau di pertengahan bisa juga sih. Di akhir bisa, tapi masalahnya adalah ketika di akhir, ketika kita belum scroll ke bawah, belum scroll sampai akhir, dia nggak akan muncul. Nah, kalau misalnya middle di tengah, kita contohnya gini. Ketika kita scroll nih sampai di tengah, tiba-tiba nanti dia muncul seperti itu. Kalau di akhir, kita tunggu sampai akhir dulu, baru dia muncul seperti itu. Nah, kalau misalnya dia belum scroll sampai bawah, berarti dia nggak akan muncul gitu. Terus kira-kira mana yang menarik? Menurut saya yang menarik yang exit ini. Kita kan nggak mungkin kan membiarkan tab-tab kita di atas ini itu terbuka terus seperti itu, nggak mungkin. Kita pasti akan close. Nah, ketika ini di close, dia pop up-nya akan muncul terlebih dahulu seperti itu. Ini salah satu contohnya menggunakan yang on exit seperti itu. Oke ya. Oke, si pop up sudah selesai nih. Sudah selesai dibikin nih. Sekarang tinggal pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Nah, setelah kita sudah bikin desain template pop up seperti ini, kita bisa lihat dulu nih, preview dulu. Kira-kira gimana? Cocok nggak gitu kan? Nah, nanti adalah bentuknya seperti ini. Kira-kira nanti akan muncul seperti ini. Contoh pop up-nya. Belakang adalah website. Nanti kalau di HP seperti apa? Di HP akan seperti ini. Muncul gini aja. Mau buku trading gratis seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Setelah itu, apa? Ini ada success message. Nah, success message itu setelah kita memasukkan setelah customer memasukkan nama depan dan email, itu dia akan mendapatkan sebuah success message. Artinya apa? Success message itu dia akan istilahnya kayak ucapan terima kasih, ataupun kita bisa menggunakan ini sebagai apa? Sebagai link gitu. Link itu maksudnya gini. Tadi kan kita mau ngasih download, mau ngasih PDF gratis. Oke, sini kita kasih ucapan deh. Selamat menikmati misal buku gratis gitu ya. Oke. Oke, selamat menikmati buku gratis. Nah, kita bisa melakukan dua cara. Cara yang pertama apa? Cara yang pertama itu linknya, kan kita nanti akan ngasih link tuh. Contohnya ini deh. Ini ada sebuah link gitu kan. Sebuah link untuk oke. Untuk mendownload gitu kan. Sebuah link untuk mendownload buku ini. Ini ada sebuah buku, judulnya apa nih? Mastering Stock Market gitu kan. Nah, kita bisa copy alamat emailnya, di alamat URL-nya di sini, lalu kita masukkan di sini. Caranya gimana? Kita tulis di sini, download gitu kan, buku atas ya, gratis berikut, download buku. Nah, di download buku ini kita bisa miringin. Setelah itu warnanya kita rubah misalnya merah seperti itu ya. Lalu kita kasih link. Linknya mana? Linknya kita masukkan di sini. Oke. Nah, ini nanti ketika mereka sudah memasukkan alamat emailnya, kita akan kasih alamat buat download bukunya. Seperti kita bisa pakai Google Drive dan lain-lain seperti itu. Oke. Wait. Setelah itu, kita sudah selesai nih bikin yang namanya CTA-nya gitu kan. Kita sudah selesai nih bikin CTA-nya. Terus gimana cara selanjutnya? Cara selanjutnya adalah mengkoneksikan antara pop up ini dengan website kita. Jadi biar dia bisa muncul di website kita seperti itu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita connect site dulu. Nah, kita punya alamat website kan. Kalau di saya tempatnya adalah ideasautomation.com. Oke, kita klik di sini. Get started. Nah, ini apa ini gitu kan? Ini ada sebuah kode. Kodenya sudah dibikinkan. Kita tinggal copy paste kode ini di head dari website kita. Jadi you will need to add some code to the head. Head itu apa? Head itu di website kita itu ada headnya. Cara masukkannya gimana? Itu header namanya. Nah, header itu
setiap website seperti ini gitu kan, setiap website seperti ini kita bisa masuk di adminnya. Cara maksud di adminnya gimana? Ingat yang kemarin idsautomation.com/wp-admin. Nah, nanti kita suruh masukin password seperti itu. Suruh masukin password, contohnya kita ini aja ya, kita contohkan aja ya. Oke, sorry. Kita contohkan aja, kita logout gitu kan. Nah, kita masukkan seperti ini. WP login misalkan gitu kan. Sorry. WP login. Kita akan masuk di sini, terus nanti kita suruh masukkan apa namanya akun untuk ngotak-atik gitu ya, ngotak-atik website kita. Kita masukkan saja username dan passwordnya. Oke. Oke, masih loading. Wait. Belum masuk. Oke. Kita masuk via sini aja deh. Via sini. Oke. Kalau di sini via Hostinger, kalau kita dari Hostinger kita masuknya dari hPanel. Jadi masuk di login di Hostinger, setelah itu kita tinggal edit website di sini. Oke. Kita otomatis akan redirect ke websitenya IDS Automation atau website kita seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke WP adminnya. Nah, setelah masuk ke WP admin, kita tinggal masuk ke mana? Ke pluginnya. Di sini ada plugin. Kita klik plugin di sisi kiri. Setelah itu kita tambahkan plugin baru. Add new di sini, di atas sini add new. Nama pluginnya adalah Nama pluginnya adalah header ini. Header wait. Insert header ya. Header insert. Nah, nama pluginnya itu kita pakai ini. Insert header and footer by WP beginner misalnya. Ada yang lain-lain juga, tapi kita pakai yang ini aja. Nah, ini kita tinggal klik install di sini karena ini sudah diinstal, jadi dia sudah nggak bisa lagi diinstal. Kita install aja di sini. Kita klik install. Setelah itu kita klik aktif. Setelah itu dia setelah selesai instalasi, dia akan masuk di setting di sini. Setelah itu kita masukkan di sini insert header and footer. Oke. Setelah kita masuk di sini, nah di sini ada apa namanya? Headernya atau kita sebutnya head section yang disebutkan di sini. Silahkan copy kodenya di head section. Oke, kita copy. Setelah kita copy, kita masukkan di sini, kita paste. Oke. Setelah kita paste di sini, kita save di bawah. Oke. Setelah kita save, dia akan otomatis cek connect. Nah, kita bisa klik di sini cek connection. Kita bisa cek connection di sini. Wait. To publish back, make sure you corrected pass. Oke. Copy lagi di sini. Sudah. Oke. Setting save. Kok enggak mau dia? Tuh. Harusnya bisa ini. We are not able to detect your website to publish your pop-up. Oke. Kita coba script. Oke.
script ID. Oh, ajak jalan ya. Harusnya bisa ini. Oke, connect site. Copy. Agak lama ini. Nunggu ini. Wait. Oke, sambil menunggu kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari apa namanya proses tadi? Atau belum pernah masuk ke sini ya? Lu Oke, Pak, mohon maaf mau tanya. ya. Mailchimp itu berarti untuk WordPress-nya Pak ya? Nggak bisa kayak Linktree itu nggak bisa ya Pak ya? Linktree gimana Mas? Kayak landing page untuk Instagram itu Pak. Oh ya, jadi kalau untuk Mailchimp ini sebenarnya gini, Mailchimp itu untuk dia istilahnya gimana? Dia pihak ketiga gitu sebutannya. Kenapa kok saya pakai Mailchimp? Mailchimp itu dia punya istilahnya server sendiri. Server punyanya Mailchimp sendiri yang dia tujuannya adalah untuk ngedata seperti itu. Contohnya ini saya contohkan. Duplicate di sini ya. Bentar. Saya tunjukkan di sini. Oke, bentar. Saya close dulu. Oke. Nah, di sini akan ada kontak-kontak yang istilahnya sudah terhubung dengan kita melalui apa? Melalui sign up form dan nanti untuk kampanye yang mau kita kasih sampai journey dari setiap customer. Nah, di WordPress itu dia hanya menjadi sebuah lahan atau sebuah apa ya? Istilahnya kayak warung gitulah. Warung buat dia nempelin apa iklan ke sana gitu loh. Nempelin iklan ke sana. Dan di sini Mailchimp itu malah dia nggak masuk di pluginnya sebenarnya. Ada sih Mailchimp pluginnya yang biasanya untuk WooCommerce itu ada. Tapi di sini dia nggak akan masuk di sana. Tapi kalau di sini masuknya yang jadi plugin adalah Aptin Monster ini. Ini juga bisa gitu. Nah kalau di apa namanya Mailchimp ini sebenarnya kita tinggal masuknya cuman via apa? Via tadi, via koneksi ini, koneksi connect site ini aja gitu loh. Paham nggak maksudnya? Lumayan Pak. Atau bingung? Gimana? Jadi di sini kan ada plugin nih. Pluginnya jadi kita tuh tinggal nginstal apa namanya plugin tadi, plugin yang selain dari WordPress tadi ya. Kita masuknya yang eh, apa namanya? Wait, yang header and footer tadi ya. Jadi kita tujuannya adalah memasukkan si scriptnya si Mailchimp ini dalam bentuk JSON-nya si apa nama Mailchimp itu, servernya Mailchimp ini kan dia connect ke si Mailchimp-nya menggunakan user kita ID ini gitu kan. Ini akan mengkoneksikan antara script kita antara apa namanya website kita. Ini kan di websitenya IDS Automation tuh di WP admin. Nah, ini biar connect dengan si Mailchimp itu, caranya pakai apa? Kita copy tadi, kita paste si scriptnya tadi seperti itu. Dari mana? Dari si Mailchimp ini gitu. Tapi kok ini kok enggak mau dia? Apakah ada yang update baru ya? Nah, kelemahannya WordPress seperti ini nih. Kalau kita nggak update, apa namanya, kadang nggak mau integrasi seperti ini. Oke, oke, oke. Kok nggak mau dia? Harusnya udah mau connect nih. Wah, wes. Oke, connect your website to publish your pop art on your site. Connect. Kita pakai HTTP S
seperti ini. Kita pakai ini. Tidak mau dia. Wah, nunggu update dulu ini. Gak lama ini. Lalu ada pertanyaan lain lagi nggak? Jadi kita itu bisa pakai Mailchimp, kita bisa pakai apa namanya, misal pakai Optin Monster gitu. Tapi masalahnya kenapa saya pakai Mailchimp? Masalahnya di sini kan ada tuh yang nggak punya website gitu kan. Ada yang websitenya nggak aktif, nggak online sekarang. Nah, di Mailchimp ini kita sebenarnya bisa pakai tanpa perlu adanya website seperti itu. Jadi kita bisa pakai landing. Jadi gini, untuk mendapatkan kontak ini kita bisa bikin sebuah campaigns yang apa? Yang postingannya itu nggak perlu pakai website seperti itu. Contohnya kita bisa create di sini landing page gitu kan. Kita mau bikin landing page apa itu bebas dan itu pakai punyanya si Mailchimp. Jadi dia itu berdiri sendiri, dia nggak pakai hosting kita. Seperti itu. Enaknya kalau pakai Mailchimp seperti itu. Tapi kalau kita pakai Optin itu tuh dia itu masih tersimpan di server kita. Seperti itu. Paham nggak maksudnya? Tadi dengan Mas siapa? Paham, Pak. Paham. Mungkin kalau praktek paham, Pak. Oke, ya. Besok ketika kita offline ya. Tadi ada yang menanyakan Ya, juga baik. masalahnya. Pak, untuk apa? Untuk mata kuliah kita itu nggak ada offline. Ada, tapi masalahnya adalah kemarin kan di jadwal harusnya kita offline ya. Tapi kemarin dapat info bahwa ternyata kalau untuk semester 6 kan ada yang magang. Jadi oleh karena itu apa namanya? eh saya malah bingung juga gitu kan. Bingung kalau misalnya pada magang nanti saya masukkan malah jadinya eh nggak efektif seperti itu, ada yang masuk ada yang enggak gitu, akhirnya ya udah di online kan saja biar lebih fleksibel, yang mereka yang magang juga istilahnya apa ya, dapat ini, dapat dapat join seperti itu. Ini ada masalah dia di pop up-nya kok dia nggak mau muncul. Oke, kita coba copy lagi, kita coba hapus lagi. Oke, kita save, kita paste lagi. Oke, kita paste, kita save, settingnya sudah di save. Ini kok nggak mau, ada aturan baru ini. Bentar ya, ada aturan baru sepertinya. Oke, biasanya bisa itu, tinggal diklik itu aja. Oke, kita coba manual aja deh. Kita coba manual, dashboard, integration. Oke, oke, kita pakai WordPress. Oke, kita pakai WordPress, kita masukkan ini apa namanya, dash automation tadi. Oke, kita copy the code and paste into website HTML by pasting into your site. Oke, kita masuk di sini. Oke, oke, cek connection. Sudah bisa atau belum? Bentar. Kok belum bisa ya? Lemot sekali. Apa karena kita free ya? Ini saya masih pakai paket yang free, jadi paket gratisan seperti itu. Oke, sudah connect. Harus connect manual ternyata.
enable. Oke, kita enablekan saja di sini. Oke, sudah terkoneksi. Nah, sekarang kita lihat di media sini. Oke, kita di sini copy dulu. Nah, dia muncul tiba-tiba. Ini kalau kita mau close ya, seperti itu. Contohnya kita close di sini, kita buka di sini, kita masukkan. Dia akan masuk di sini. Kok munculnya ini? Kok tiba-tiba muncul setelah 5 detik? Ada yang salah ini. Kita setting lagi di sini. Scroll to middle. Oke, modal save and publish. Save and publish. Oke, kita masukkan di sini. Kita buka lagi. Nggak mau connect. Nah, oh iya, saya mau jelaskan juga bahwa di Mailchimp ini karena kita menggunakan gratis, itu dia hanya istilahnya muncul sekali ya. Sekali ketika Ketika eh, ketika kita membuka halaman website. Kenapa? Karena target dia adalah satu orang satu kali klik seperti itu. Terus kalau biar berkali-kali gimana, Pak? Kita kalau pakai yang gratisan, kita bisa memanfaatkan apa? Nggak cuman pop up saja. Kita bisa pakai yang namanya embedded gitu kan. Nah, ini ada nih sync up form. Nah, sync up form di sini ada, kita pakai yang bentuknya formulir, kita bisa bikin embedded. Embedded itu yang seperti ini tadi. Sorry. Yang seperti ini tadi. Oke. Ini embedded itu yang ada di bawah seperti ini, namanya embedded. Dia akan berada di bawah sini terus seperti itu. Jadi kalau nggak kena ketika pop up-nya gitu kan. Kalau nggak kena ketika pop up-nya, dia akan kena ketika dia nyekrol sampai bawah seperti itu. Itu tujuannya buat apa? Buat backup. Backup kalau dia nggak ngebaca seperti itu. Oke, kita balik lagi, coba pakai yang sini. Kita close, kita buka lagi, kita masukkan di sini. Oke, oke, dia nggak muncul. Kita buka Google, kita close. Biasanya dia akan muncul ketika mau kita close. Karena dia tadi sudah muncul sekali, dia nggak akan muncul lagi seperti itu. Gitu ya. Karena kita pakai yang free. Tapi tujuannya adalah itu. Kita bisa bikin lagi, kalau nyoba lagi kita bisa pakai bikin formulir baru lagi, ini dihapus seperti itu. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita masuk ke selanjutnya? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita coba untuk masuk ke wait. Oke. Kita coba untuk masuk ke automation. Maksudnya seperti ini. Tadi ketika kita menggunakan pop up, subscriber pop up ini, gitu kan, itu dia akan muncul yang namanya success message ini kan. Dia akan muncul namanya success message. Nah, di sini kita akan download buku. Artinya apa? Artinya ketika kita memasukkan nama dan email ini itu ngawur, gitu kan, salah gitu kan, ataupun itu bukan email dan nama yang sebenarnya, mereka akan tetap dapat buku gratis. Kenapa? Karena kita linknya kita masukkan di sini seperti itu. Terus gimana caranya biar kita dapat benar-benar dapat email yang real? Itu namanya pakai validasi. Caranya validasi gimana? Caranya validasi. Caranya validasi adalah seperti ini. Success message di sini kita ubah, kita hapus kan? Kita hapus. Selamat menikmati buku gratis, atau jangan selamat menikmati, gini aja, buku gratis
dikirimkan melalui email Anda. Silahkan cek email Anda. Itu. Misal contohnya seperti ini. Dia Oke, sorry. Oops, kok gede banget. Oke. Bu Grace, silahkan cek email Anda. Misalnya seperti ini. Ini dia alamat tadi, URL yang isinya file buku tadi, itu dikirim melalui email. Jadi dia akan masuk ke email masing-masing. Contohnya seperti ini. Ketika saya buka di sini, saya buka IDS automation gitu kan. Bread. Oke. Dia kok nggak mau muncul ya? Kita ganti aja deh ininya. Jangan on exit. Misalnya pakai ini aja karena buat contoh ya. Buat contoh immediately langsung dia akan muncul seperti itu. Oke. Kita coba di sini, kita refresh. Wah, dia nggak mau muncul ya. Nggak mau muncul karena tadi sudah muncul sekali. Oke, intinya gitu. Jadi nanti ketika kita mendaftarkan sebuah email baru, itu nanti dia akan otomatis alamat email tersebut, contohnya ini, kontak yang terdaftar tadi, dia akan contohnya ini tadi dia masukkan alamat ini admin@stishub.idsautomation.com misalnya nama emailnya. Namanya itu admin, nama akhirnya adalah stihub. Dia nanti otomatis sistem dari si Mailchimp ini otomatis akan mengirimkan sebuah alamat link untuk mendownload buku tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya benar-benar biar kita tahu bahwa alamat email itu aktif seperti itu dan itu memang digunakan. Caranya gimana? Caranya adalah kita pakai yang namanya automation ini. Nah, di automation ini oke, kita bisa yang namanya bikin ini. Welcome new contacts gitu kan. Artinya apa? Welcome new contacts ini kita bisa bikin sebuah kontak baru gitu kan, sebuah list atau blasting kontak secara otomatis. Ini sudah termasuk blasting sebenarnya. Oke. Dia akan otomatis mengirimkan sebuah alamat email yang berisi link tadi. Link dari buku tersebut. Contohnya gini. Kita mau kirim namanya download buku. Kita coba build di sini. Nah, kapan starting point ini adalah kapan dia akan dikirimkan gitu kan. Nah, ini kita akan membuat istilahnya sebuah journey. Ini maksudnya dalam journey sebenarnya. Journey itu ketika dia daftar, dia akan mendapatkan welcome new sign up. Terus setelah itu kita akan introduce our brand seperti itu. Terus masukkan dia dalam kontak customer baru. Oke, kita coba ini. Oke, setelah itu kita coba save starting point gitu kan. Artinya Oke, kita include aja deh. Save starting point. Jebret di sini. Ini dia akan tanya kapan ketika dia akan dikirimkan gitu kan, edit starting point ini. Itu ketika dia sign up atau dia daftar. Setelah dia daftar mau ngapain gitu kan. Kita kirim di sini apa? Kita kirimkan dia apa? Ini ada email itu link. Kita bisa kirimkan survei. Kita bisa suruh dia itu memilih. Nanti kita bisa tag dan untag dia itu seneng atau enggak dengan brand kita, dia suka apa,
dia sukanya brand yang mana dan lain sebagainya, dia umurnya berapa, seperti itu. Kita bisa membuat grup juga, dia itu termasuk kategori yang seperti apa, customer yang sering buka email atau tidak, seperti itu. Itu nanti akan kita masuk di segmentasi di setelah UTS. Nah, di sini nanti karena jumlah customernya banyak, kita bisa ngotak-atik dari sini. Mulai yang pertama adalah kita ngirimkan greeting dulu. Apa? Kita kirimkan email dulu, send email di sini. Nah, send emailnya apa gitu kan? Kita mau kirim email di customer yang baru join ke tempat kita gitu kan. Nah, ini dari siapa? Kita bisa buka dari sini. Dari misal kalau saya daftarin di sini adalah alamat email saya pakai gmail.com, nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman punya website sendiri, contohnya seperti ini, namanya di atas ini, nanti kalau lebih bagusnya contohnya gini adalah customer at gitu kan, idsautomation.com atau admin@idsautomation.com. Biar apa? Biar dia nggak dianggap sebagai spam. Ini siapa sih gitu kan? Oh, ternyata dari website resminya si idsautomation.com. Seperti itu. Ini adalah pengirimnya gitu kan. Terus setelah itu subjeknya mau diisi apa gitu kan. Subjeknya misal di sini selamat datang di website kami gitu kan. Priotek buku gratis misalnya. Gratis ini kita buku gratis ini membahas tentang itu misalnya, atau pengen buku gratis lain silahkan tunggu link selanjutnya, atau silahkan buka di website kami, seperti itu. Hal-hal seperti itu tujuannya untuk apa? Untuk menarik mereka biar masuk lagi ke website kita dan sampai dia atau mereka itu membeli produk kita, seperti itu. Lalu ini schedule kapan dia akan dikirimkan? Dia akan dikirimkan setiap hari, secepat-cepatnya, seperti itu. Nah, ini desainnya mau bikin template apa nih? Mau bikin tulisan seperti apa? Nah, itu kita bikin di sini desainnya. Nah, di sini karena kita pakai free, kita cuma bisa punya 2 yang gratis. Bentuknya desainnya seperti ini. Atau kita bisa pakai yang lain seperti itu. Nah, kita pakai yang gratis saja deh karena yang lainnya bayar ya. Kita pakai yang gratis. Seperti ini contohnya. Oke. Sebentar. Oke. Di sini teman-teman bisa nambahkan logo dan lain sebagainya melalui email yang akan dikirim tadi. Nah, kalau kita tadi istilahnya pengen nunjukin awalnya, kalau misalnya orang join ke salon customer datang ke kita, itu apa sih yang pengen dilakuin? Artinya kan kita memperkenalkan brand kita itu siapa, portofolio kita seperti apa, kan seperti itu. Nah, yang ditunjuk lagi ini harus apa? Harus branding kita, image branding kita harus benar-benar dapat di sini gitu kan. Pertama nunjukin misalnya dari foto-foto gambarnya itu, misalnya di sini saya mau pakai creative assistant. Kita itu mau nunjukin bahwa kita itu bekerja di bidang apa. Nah, seperti itu. Kita tunjukkan contoh yang sudah ada misalnya nih. Nah, kita pakai ini deh. Gitu kan. Nah, itu mau kita tunjukin nih di sini gitu kan. Nah, terus apa? Di sini mau kita tunjukkan produk kita apa, ataupun kita bisa otak-atik di sini, kita ganti contohnya konsultan misalnya. Terbaik gitu misalnya. Di Solo Raya misalnya kan, ngawur ya, nggak masalah. Tapi intinya adalah tujuannya adalah untuk image branding kita, seperti itu. Atau konsultan IT misalnya apa. Nah, kita bisa isi di sini. Setelah itu di sini misalkan ada brand-brand kita juga bisa masukkan ke sana. Tawaran-tawaran kita bisa masukkan ke sana. Jangan lupa kita tadi mau ngasih apa? Mau ngasih yang namanya link download buku gratis. Nah, buku gratisnya tadi kita tulis ini aja. Download PDF gratis. Nah, link tadi kita masukkan di sini. Setelah itu contohnya nih kita pakai PDF drive tadi, gitu kan. Oke, kita pakai PDF drive tadi. Setelah itu atasnya ini tinggal diisi apa?
Terserah teman-teman mau diisi apa. Kan ini paragraf nih. Misalkan bahas tentang apa, branding teman-teman dan lain sebagainya. Bisa diceritakan di sini seperti itu. Oke, setelah itu misalnya bawah teman-teman mau ngasih promo kupon dan lain sebagainya yang tujuannya biar mereka datang lagi ke websitenya teman-teman. Silahkan, bebas seperti itu. Oke, kalau sudah jadi kita save and close gitu kan. Kita save, kita contohnya ini apa namanya? Kita enter preview contohnya di sini. Kita enter preview di sini gitu kan. Oh, nanti bentuk emailnya adalah seperti ini. Oke, misal udah cocok. Misal di HP seperti apa tampilannya akan seperti ini gitu ya. Oke, kalau di desktop akan seperti ini gitu. Karena kita gratis di bawahnya ada tulisannya Mailchimp seperti ini. Oke. Setelah itu kalau kita mau preview tes apa namanya? Send tes email gitu kan. Oke. Misal ini kita mau kirim tesnya kemana? Ke ini deh. Ke inbox yang sini aja. Kita pakai alamat email ini. Kita pakai alamat email ini. Kita masukkan di sini. Oke, kita send tes email. Oke. Setelah itu kita coba masuk di sini. Ada inbox nggak? Kok nggak ada email masuk? Oke, ini ada nih. Tes email kontak. Nah, halo. Seperti ini. Dia akan otomatis masuk ke kita dan kita bisa download PDF gratis. Tek. Kita akan otomatis masuk ke drive-nya tadi. Kalau kita pakai Google Drive ya otomatis nanti masuk ke Google Drive. Kita kalau bisa punya apa namanya server penyimpanan sendiri otomatis masuk ke server kita. Seperti itu. Itu salah satu contoh menggunakan email marketing tadi. Seperti itu. Dan ini akan otomatis terkirim kalau kita pakai Journey ini. Nah, kelebihannya menggunakan Mailchimp ini apa? Kita tahu yang namanya Journey. Ini kan sederhana tuh. Dia akan otomatis ngirim ketika dia daftar, dia akan otomatis dikirimkan sebuah email. Setelah itu selesai, exit contact list. Akhirnya ya wes gitu. Dia akan apa namanya? Udah dapat email gitu aja udah gitu. Tapi dari Mailchimp ini dia menawarkan yang namanya customer journey. Seperti apa contohnya? Nah, ini ada contohnya banyak nih. Dan kita tinggal pakai aja. Tapi bayar ya. Karena journey ini nggak bisa nggak bisa digunakan kalau kita belum bayar seperti itu. Oke, ini salah satu contohnya nge-treatment dia. Nge-treatment si calon customer baru. Yang kedua, dia bisa melakukan tagging atau kira-kira customer mana yang aktif dan tidak aktif. Kita bisa mengirimkan juga tawaran atau produk promo pada beberapa customer saja atau istilahnya mereka yang sudah pesen atau sudah aktif mengeklik CTA kita tapi mereka nggak melakukan apa-apa, kita juga bisa. Kita bisa mengirimkan kembali email-email atau apa namanya tawaran-tawaran menarik bagi customer-customer yang sudah lama nggak kontak ke kita seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, journey-nya itu seperti apa sih? Bayangkan seperti ini. Oke. Oke, contohnya kita build a journey. Oke, audience, bla bla bla. Kita dapat, tunggu bentar. Nah, di journey-nya ketika dia itu mau apa namanya explore customer journey dari apa? Dari calon customer baru, mereka nanti akan dikirim seperti ini. Ketika mereka daftar baru gitu kan, mereka akan mendapatkan email tadi, selamat datang dan lain sebagainya. Kami adalah perusahaan seperti ini, bergerak di bidang ini, portofolio kami seperti itu kan. Terus silahkan download apa namanya link berikut untuk mendapatkan email gratis. Nah, ternyata jika dia dalam waktu 2 hari dia tidak melakukan klik download tadi, dia akan apa? Dikirimkan lagi sebuah email gitu kan. Sebuah email yang lebih menarik lagi, tawaran lebih menarik. Contohnya, gratis 2 buku PDF, silahkan download misalkan. Tadi cuma dapat 1, kita kasih tawaran 2 nih. Setelah 2 hari lagi dia nggak ngasih kabar atau nggak download gitu kan. Nah, itu
dia akan memilih yes atau no. Yes atau no itu kalau ketika dia yes, itu maksudnya apa? Ketika dia ngeklik gitu kan, setelah 2 hari, dia ngeklik, itu dia ditandai. Tandai sebagai apa? Tandai sebagai high engagement, artinya dia bisa istilahnya apa namanya, direkrut menjadi, bukan direkrut, dimasukkan atau diklarifikasikan sebagai, oh dia ini customer yang potensi nih gitu kan. Kalau no artinya wah dia itu nggak potensi gitu kan. Nah di sini pun kita juga bisa ngasih apa? Ngasih sesuatu yang tawaran lagi gitu kan. Tawaran lagi misal kalau welcome email 1 itu dibuka, ataupun kalau misal welcome email 2-nya itu dibuka, seperti apa yang akan terjadi dalam waktu yang lama. Oh kalau tidak berarti dia nggak ada ketertarikan, ya udah hilangkan dari kontak list misalnya. Oh dia itu ada ketertarikan berarti dia itu medium artinya wongnya rada slow ini, atau orangnya agak agak slow, nggak terlalu ambisius banget pengen belajar ini ya. Ini adalah salah satu contoh dari customer journey tadi. Setiap email-email dari customer tadi akan dipecah satu persatu. Contohnya si A seperti ini modelnya, dia menerima email 1, menerima email 2, menerima email 3, dan dia ternyata wah ini sangat aktif sekali, masukkan ke aktif. Jadi kontak list nanti kita akan punya kayak tabel gitu teman-teman. Yang dia itu termasuk kategorinya sangat aktif, sangat tertarik dengan produk-produk kita, atau yang kedua dia itu agak tertarik, medium, atau yang ketiga dia itu nggak tertarik sama sekali. Ini diklasifikasikan menjadi tiga engagement seperti itu. Itu contoh dari customer journey. Kita nyuri-nyuri dikit ya materi-materi setelah UTS seperti itu. Ini nanti sebenarnya buat klasifikasi ketika kita sudah UTS seperti itu. Oke, ini tadi kita sudah melakukan pop up, gimana caranya munculin apa namanya? Munculin pop up di dalam website kita. Yang kedua, kita tadi sudah melakukan blasting otomatis ketika seseorang atau calon customer baru itu masuk di apa namanya? Masuk di daftar email kita seperti itu. Dan kita juga pakai cara yang lebih sederhana tanpa email otomatis dengan menggunakan link tadi, do not know tadi, seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Belum ada, Pak. Oke. Wah, kalau ini belum ada, itu pertanyaannya teman-teman bingung atau emang emang sudah paham gitu ya? Bingung juga, Pak. Bingung. Oke. Karena nggak pegang lah. Bingung Pak kalau belum praktek. Oke, ya. Oke, untuk Mas Irsyad dan Mbak Ira nanti setelah UTS ya kita apa namanya, kita praktek. Sekalian ini. Nanti ini teman-teman tolong kalau setelah UTS nanti ketika kita offline, teman-teman bawa laptop masing-masing ya. Jadi kita bisa praktek, dan semoga sebelum masuk ke apa namanya setelah UTS. Jadi semoga pas UTS itu bisa dari kampus bisa menyediakan hosting buat teman-teman. Artinya teman-teman nanti bisa dapat hosting gratis. Teman-teman tinggal beli apa? Tinggal beli domainnya saja. Domainnya murah kok. Nih, kalau misalnya kelompok 1 orang, 3 sampai 4 orang, masa iya beli 16.000 nggak kuat gitu kan? Kita beli pakai domain-domain yang gratis-gratis kayak ini aja, seperti itu. Daripada bentuk yang com, yang ID kan mahal. Kita beli yang gratis ini aja. Bukan gratis sih, bayar, tapi kan lebih murah. Contohnya misal di sini ada kelompok MBD 1 misalkan .online misalkan. Kita cek domainnya. Oke, oh bisa nih 16.000 untuk 1 tahun. Lama banget loh ini 1 tahun. Gitu ya, kelompok MBD online itu. Ini salah satu contoh saja. Seperti itu. Nah, nanti kan istilahnya kalau misalnya sudah ada dari sana, teman-teman bisa bikin website masing-masing, kita bisa praktek langsung. Seperti itu ya, harapan saya. Jadi biar teman-teman nggak bingung kalau bayangin di sini, teman-teman pasti, saya yakin pasti bingung karena nggak ngeklik sendiri, nggak nyoba-nyoba sendiri, nggak ngirim-ngirim sendiri, seperti itu. Gitu ya. Lalu ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin ada saran atau misal ada unek-unek apa untuk besok kuliah kita?
tidak ada Pak. Oke, kalau belum ada saran, berarti nanti besok untuk apa namanya setelah UTS, misalkan teman-teman pengen offline, itu langsung kita di grup aja ya. Pak, untuk apa namanya minggu depan kita pengennya offline. Nah, kalau misal pengen offline, nanti saya coba tanyakan ke kampus, nanti ada ruang kosong atau tidak seperti itu. Saya harap sih ada gitu kan. Saya harap ada karena implementasinya kemarin yang apa namanya yang offline dan online itu sudah ada tempatnya untuk offline, tapi ternyata apa namanya ternyata pada ngambil online, artinya kan nggak kepake ruangannya seperti itu. Nah, nanti siapa tahu kita bisa pakai ruangan-ruangan yang memang artinya pada saat itu misalnya nggak kepake waktu harusnya mereka tuh offline tapi mereka online, nah kita bisa pakai seperti itu meskipun ini di luar jadwal seperti itu ya. Jadi kalau saya fleksibel saja, teman-teman pengennya seperti apa, saya fleksibel, saya ngikutin teman-teman aja, nyamannya gimana. Jadi kalau misalnya pengen offline langsung, kita offline seperti itu. Tapi karena kemarin ada info magang itu, jadi saya nggak berani untuk offline seperti itu. Gitu. Berarti sudah tidak ada pertanyaan. Kalau oke, tadi ada yang raise hand. Silahkan. Saya Pak, Oke, monggo. mau saran aja sih Pak, kan di STE itu kan pakainya sistem blended learning, jadi kalau misalnya offline itu nggak harus wajib offline, tapi bisa ikut online juga melalui Zoom. Kalau misalnya saran saya itu, gimana kalau misal jadwalnya itu menyesuaikan dari jadwalnya Bapak aja gitu, gimana Pak? Jadi kan belum tentu nih satu kelas bisa offline semua. Jadi kalau misalnya nanti Bapak ada jadwal, terus siapa yang bisa datang, kita ikut gitu gimana Pak? Oh, gitu nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Nggak masalah, tapi nanti gini Mbak Ira. Jadi kalau misalnya nanti ya kita lihat ya, misalnya cuma 1-2 gitu, lebih baik offline atau enggak kira-kira? Kalau cuma 1-2 sih online aja Pak, cuma kita Mm-mm. menyesuaikan jadwalnya Bapak aja, jangan Bapak yang menyesuaikan jadwalnya kita, Oh gitu. gitu, oke ya nggak apa-apa. Oke, nanti kalau gitu berarti saya usahakan untuk selalu bisa offline, saya usahakan gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya memang itu urgent, saya nggak bisa offline, baru nanti saya kabarkan seperti itu aja. Gitu nggih? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Ada saran lagi, monggo, dari teman-teman yang lain? Oke, kalau belum ada untuk kalau belum ada untuk materi kita hari ini, cukup sampai di sini. Nanti kita pelajari lebih lanjut ketika kita praktek di kelas seperti itu. Nanti yang bingung seperti apa akan semakin kelihatan seperti itu. Yang penting ingat teman-teman, tujuan saya adalah dari mata kuliah ini teman-teman bisa bikin sebuah CTA atau call to action seperti yang saya tunjukkan tadi. Call to action teman-teman teman-teman bisa melakukan call to action atau pop up seperti tadi untuk mendapatkan email-email dari calon customer teman-teman seperti itu. Terus yang kedua, teman-teman bisa melakukan blasting, salah satunya tadi menggunakan automation tadi untuk blasting, bisa menggunakan yang lain. Nah, nanti besok kita pelajari juga gimana caranya membuat sebuah campaign, kita ngirim sebuah email blasting ke calon customer atau calon kontak list yang sudah ada di sini. Seperti itu dari masing-masing tadi. Gitu. Ketiga, kita bisa bikin customer journey-nya. Customer journey-nya. Customer journey-nya apa? Kita bisa bikin tadi. Oh, ini masuk ke kategori tinggi, ini masuk ke kategori customer yang santai, ini termasuk customer yang dia tidak tertarik, seperti itu. Kita bisa sebutannya segmentasikan calon customer kita. Itu saja 3 target kita. Jadi untuk bisa dinotis sama teman-teman, nanti saya harap setelah UTS dan sebelum UAS, nanti teman-teman udah bisa semua. Gitu ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya.
Oleh karena itu saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.